Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang fluid dinamis, yaitu khususnya tentang gaya angkat pesawat. Jadi di sini mungkin kita sering melihat atau sering berpikir kenapa pesawat dengan berat sekian itu bisa terbang. Nah, jadi itu pesawat bisa terbang itu dapat dirumuskan dengan rumus fisika itu dengan menerapkan hukum Archimedes ya. Jadi di sini kita cek nilai bagaimana cara gaya angkat pesawat yang digunakan. Jadi kita cek sini. Jadi misalnya suatu pesawat, jadi sini misalnya suatu pesawat, sini ada sayap. Mungkin ketika pesawatnya landing atau pesawatnya mau mendarat, itu kalian pasti lihat ketika di bagian sayap pesawatnya pasti akan terbuka. Jadi apa makna terbuka tersebut itu dapat dijelaskan dari rumus fisika. Nah, yang pertama ini sayap pesawat. Jadi misalkan sayap pesawatnya bentuknya seperti ini. Ini sayap pesawat, maka sini ada bagian atas sayap pesawat, di sini ada bagian bawah. Nah, jadi bagian atas di sini ada gaya tekan ke bawahnya, ada ada tekanan sama ada kecepatan udara di atas sayap. Sementara di bawah ada tekanan ke atas, ada gaya ke atas sama gaya kecepatan udara di bawah sayap. Oke, yang pertama kita menelaah dulu kenapa pesawat bisa terbang. Jadi pesawat bisa naik atau lepas landas itu ketika F1-nya ini gaya angkat dari bawah ini lebih besar dibandingkan dengan F2. Nah, begitu juga pesawat bisa lepas landas kecepatan 1, jadi kecepatan di bawah ini lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan di atas ketika dia lepas landas atau terbang ya. Terus misalnya ketika kita melihat, ketika pesawat mau mendarat, saat di bagian sayap di sini dia terbuka. Kenapa bagian sayap terbuka? Itu gunanya untuk menghambat. Jadi untuk menghambat aliran udara yang ada. Ketika aliran udara terhambat, maka V2 akan semakin kecil. Kalau V2 akan semakin kecil, maka dia akan mendarat. Jadi kalau V2-nya lebih besar, maka dia akan lepas landas. Jadi kalau V2-nya lebih kecil, maka dia akan mendarat. Jadi gampang diingat ya. Jadi ingat aja supaya lebih gampang mengingatnya. Supaya pesawat mau terangkat, maka di bagian gaya di bagian bawah harus lebih besar. Nah, jadi F1-nya lebih besar dibandingkan dengan F2. Tetapi kecepatannya kebalikan. Kecepatan yang di atas ini harus kecepatan di bawah harus lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan di atas. Nah, terus bagaimana rumusnya atau berapa kira-kira beban maksimal yang bisa ditampung oleh pesawat atau berapa gaya minimal yang harus diberikan supaya pesawat bisa lepas landas ataupun berapa kecepatan yang harus diberikan oleh pilot supaya mau untuk menerbangkan pesawat itu bisa ditentukan dari rumus ini. Nah, jadi di sini misal F1 per F2, di sini maksudnya bukan F1-nya berapa, F2-nya berapa, bukan. F1 per F2 di sini menunjukkan gaya total. Jadi F1 min F2 di sini menunjukkan nilai gaya total yang dibutuhkan oleh sebuah pesawat untuk terbang. Yang mana nilai gaya total atau gaya angkat, jadi gaya angkat sini adalah besarnya tekanan di di bawah sayap dikurang dengan tekanan di atas sayap. Jadi P1 min P2 tekanan di bawah dikurang dengan tekanan di atas dikali dengan A. Oke, rumus yang pertama ini digunakan apabila di soal kalian itu terdapat berapa selisih tekanan antara di atas sayap dengan di bawah sayap. Ingat ya, F1 F2 sini tidak ada nilai pisah-pisah. Jadi sudah F1 F2 itu menunjukkan berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat pesawat. Jadi kalau diminta berapa gaya dibutuhkan untuk mengangkat pesawat, yang diminta bukan F1 saja, tapi F1 min F2. Oke, berikutnya di sini juga ada ketika misalnya tidak ada tekanan, tapi adanya kecepatan aliran di atas permukaan sama di bawah permukaan sayap, maka rumus yang digunakan besar gaya angkatnya F1 min F2 sama dengan setengah dikali rho dikali kecepatan di bagian atas kuadrat dikurang dengan kecepatan di bagian bawah kuadrat. Ini rumus ketika dia lepas landas, maka kecepatan di atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan di bawah. Dikali dengan A. Nah, A sini merupakan luas total sayap. Jadi A sini merupakan luas total sayap. Jadi kalau ada misalnya dibilang luas masing-masing sayap misalnya 80 gitu misalnya. Berarti luas totalnya adalah 160. Ingat ya, dengan A ini luas total sayap. Jadi luas penampang total. Nah. Terus di sini keterangan sudah ada. Jadi keterangan di sini F ini merupakan gaya, satuannya adalah Sini harusnya satuan gayanya bukan Pascal tapi Newton ya, sorry.
Nah, gaya satuannya adalah Newton. Kemudian P ini merupakan tekanan. Tekanan satuannya adalah Pascal, betul. A luas penampang total sayap satuannya meter kuadrat. Dan rho sini merupakan massa jenis udara. Nilainya satuannya kilogram per meter kubik. Oke, jadi bagaimana cara penerapan rumus gaya angkat pesawat ini dalam contoh soal? Mari kita cek ke dalam berikut ini. Oke, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Jadi kita cek soal pertama. Gaya angkat yang terjadi pada sebuah pesawat diketahui sebesar 1100 kN. Jadi sudah ada ya. Jadi sudah ada gaya angkatnya. Gaya angkatnya berarti F1 dikurang dengan F2-nya sudah ada nilai 1100 kN. Atau boleh kita rubah berarti 1100 atau perpanjangnya 1.100 Newton gitu jadinya. Nah, jadi sudah 100 Newton. Oke, pesawat tersebut memiliki luas penampang sayap. Berarti ada luas penampang sayap sebesar 80 meter kuadrat. Jadi sini ada A, nilainya adalah 80 meter kuadrat. Nah, yang mana A sini artinya sudah luas penampang total ya. Jadi A sudah luas penampang total. Jadi A itu sama dengan 80 meter kuadrat. Berikutnya, jika kecepatan aliran udara di bawah sayap, berarti ada kecepatan di bawah. Kecepatan di bawah tadi kita anggap dia namanya sebagai V1 tadi kan, berarti V1 itu nilainya adalah 250 meter per sekon. Dan massa jenis udara berarti ada rho udara, itu nilainya adalah 1 katanya, sudah dalam satuan kilogram per meter kubik. Diminta berapakah kecepatan di bagian atas? Nah, berarti diminta berapa nilai V2 yang diminta. Oke, jadi dengan demikian di sini katanya pesawat dalam kondisi mau terbang, maka tidak dijelaskan dia dalam mau mendarat ya. Maka dengan demikian rumus yang digunakan itu adalah rumus gaya angkat terbang lepas landas F1 min F2 sama dengan setengah dikali rho dalam kurung kecepatan di bagian atas berarti V2 kuadrat dikurang dengan kecepatan di bawah kuadrat dikali dengan A, luas penampang total. Oke, sekarang mari kita cek. Masukkan nilainya F1 min F2 nya. Nilainya adalah 1.100. Kemudian setengah dikali rho nya adalah 1 dalam kurung V2 kuadrat mau kita cari dikurang V1 kuadrat katanya 250, kita kuadratkan dikali dengan luas penampangnya 80. Oke, biar sederhana nih saya coret sisa 40. Nah, jadi sini 1.100 sama dengan 40 itu kan, dalam kurung V kuadratnya biarkan V2 kuadrat dikurang dengan ini 25 kuadrat berarti 625, nolnya lagi 2. Nah, oke, sekarang mari kita cek perkaliannya. Jadi dilangsungkan aja nih. Nah, berarti kita cek di sini langsung aja nih coret nolnya jadi sama dengan 11.000 ya. 110.000 dibagi dengan 4 itu boleh. Sama dengan V2 kuadrat dikurang dengan 625. Ya, jadi kita cek sini, maka ini hasilnya adalah 110.000 dibagi dengan 4 itu sama aja hasilnya dengan 27.500. Maka kemudian ini 62.500 pindah ruas jadi positif. Maka ini kita pindah ruaskan ke sini jadinya tambah 62.500 itu sama dengan V2 kuadrat. Nah, dengan demikian maka sini sama aja hasilnya, hasil jumlah ini adalah 90.000 ya. Ya, 90.000 jadi akar 90.000 jadi sama dengan atau jangan dulu akar boleh. Jadi hasil jumlah biasa hasil 90.000 ini akan sama dengan V2 kuadrat. Jadi V2 itu sama dengan akar dari 90.000. Akar 90.000 adalah 300 ya. Ya, dengan satuan meter per sekon. Dengan demikian maka kecepatan di atas sayap itu adalah 300 meter per sekon, yaitu option nomor C. Oke, mari kita cek ke soal berikutnya. Dikatakan sebuah
pesawat dengan total luasan sayap, berarti sudah ada sini A-nya, luas total sayapnya A sama dengan 80 meter kuadrat ya, harus SI sini. Melaju dengan kecepatan sekian jika kecepatan air di bagian bawah. Nah, sini berarti yang 250 sini merupakan kecepatan di bagian atas. Berarti V2 itu nilainya adalah 250 meter per sekon. Kemudian V1 nilainya adalah 210 meter per sekon. Tentukan berapakah berat maksimal, berat total. Jadi sini berat besar maksimal, berat total. Berat total sini dilihat ternyata satuannya ton. Ton merupakan satuan dari massa. Berarti yang diminta berapa katanya massa maksimal yang dapat diangkut oleh pesawat supaya dia dapat mengudara dengan baik. Oke. Jadi karena diminta berat maksimal, maka besar nilai berat maksimalnya harus sama dengan berapa gaya angkat yang mampu diberikan oleh pesawat. Jadi dengan demikian kita tuliskan gaya angkat diberikan oleh pesawat harus sama dengan berat total yang bisa diangkat oleh pesawat. Oke, gaya angkat rumusnya adalah setengah dikali dengan rho dalam kurung kecepatan di atas pesawat kuadrat dikurangkan kecepatan di bawah kuadrat dikali luas penampang total sama dengan W sini berat, rumusnya adalah massa dikali dengan gravitasi. Nah, kita cek sini ini setengahnya tetap setengah, rho-nya massa jenis udaranya adalah di soal 1,2. Kemudian kecepatan di bagian atas adalah 250 kuadrat dikurang dengan kecepatan di bagian bawah yaitu sebesar 210 kuadrat dikali luas penampangnya adalah 80 sama dengan M. M sini massa mau kita cari dan gravitasi adalah nilainya 10. Oke, kita coret nilainya gravitasi 10-nya 0 dengan 0 ini habis. Dengan demikian nilainya kita lanjut sini adalah ini 8 dengan 4 bisa kita coret hasil 8 dengan 2 1 ini hasilnya 4. Berarti 4 dikali dengan 1,2 hasilnya 4,8 dalam kurung. Nah, kita lanjutkan di sini 250 dikuadratkan berarti 62.500 dikurang dengan 210 dikuadratkan berarti 44.100. Nah, sama dengan M. Nah, dengan demikian bisa kita tulis 4,8 62.500 dikurang dengan 44.100 itu hasilnya adalah 18.400. Nah, jadi ini merupakan sama dengan M. Jadi nilai M itu merupakan 4,8 dikali 18.400. Maka akan dapatkan nilai 88.320 dengan satuan kilogram. Sementara diopton dengan satuan ton. Yang mana 1 kilogram, untuk dari kilogram mencari ton harus dibagi 1000. Maka sama aja hasilnya dengan 88,32 ton. Jadi kita dibulatkan biar sesuai dengan option, maka option yang paling tepat itu adalah 88,3 ton. Jadi option paling tepat adalah option nomor E. Jadi segini beban maksimal yang ditampung oleh pesawat ya, baik itu dari penumpang dan ditambah dengan berat pesawat itu sendiri. Oke, adik-adik, demikianlah contoh soal dari gaya angkat pesawat. Kalau seandainya ada yang belum jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.